Di fakultas ini tuh belajar apa aja sih, A? Saya belajar bagaimana saya dididik menjadi guru yang baik. Untuk prospek kerja sih selama ini kembali lagi kepada diri kita sendiri. Mungkin untuk pengalaman, awal saya masuk sampai sekarang, yang saya rasain, saya pernah menjadi anggota himpunan tahun kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Unsap Lovers, selamat datang kembali di program terbarunya Unsap Radio, yaitu kolaborasi dengan fakultas-fakultas yang ada di Unsap Radio. Di podcast kali ini kita akan membahas seputar fakultas-fakultas yang ada di Universitas 11 April Sumedang. Bersama saya Nisa Nabila yang akan memandu jalannya episode ini sampai dengan selesai nanti. Oke, sekarang saya sudah ditemani dengan narasumber hebat kita hari ini. Beliau adalah salah satu mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Benar begitu, Kang? Betul, Kak, teh. Oke, mungkin silahkan kenalan dulu sama Unsap Lovers yang ada di rumah nih. Oke, izin perkenalkan, nama saya Dindin Saprudin, saya dari program studi pendidikan matematika. Oke, Kak Didin. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa nih, A? Kalau sekarang sih lagi sibuk di organisasi teh, di himpunan pendidikan matematika sama kuliah aja sih. Oh, Hima berarti. Iya. Di Hima jadi apa nih, Kak? Alhamdulillah diamanahi sebagai ketua hima. Wah, Unsap Lovers, ternyata Kak Didin ini sangatlah mahasiswa aktif ya, dan beliau ini beliau ini adalah ketua dari Himpunan Mahasiswa Penmat. Wah, keren sekali. Nah, boleh dijelasin dulu mungkin gimana nih tentang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan? Oke ya, untuk Fakultas Ilmu Pendidikan atau disebut FKIP itu yaitu fakultas yang dimana nantinya kita dididik untuk menjadi seorang guru teh, seorang guru yang profesional, di mana orang yang masuk ke FKIP itu nantinya akan menjadi seorang apa sih, keluarannya menjadi seorang guru gitu, menjadi Jadi pentolan seorang seorang guru. guru gitu. Apakah di FKIP nanti prospek kerjanya akan jadi guru aja atau ada lagi yang lain? Untuk prospek kerja sih selama ini kembali lagi kepada diri kita sendiri. Yang saya tahu bahwa di Upkeep juga tidak hanya menjadi guru gitu, masih banyak kerjaan yang lain, misalkan seperti pegawai negeri sipil, terus pegawai BUMN, Betul. perkantoran, terus ada penulis juga, terus ada juga yang jadi dosen juga gitu. Jadi Tuh, Lovers, ternyata bukan hanya guru aja ya yang masuk di Fakultas Keguruan itu. Ternyata masih banyak juga loh prospek kerja lainnya. Terus ada prodi apa aja sih di fakultas ini? untuk di Upkeep sendiri kita ada dua program teh. Yang pertama ada program S1 sama program S2. Untuk program S1-nya kita ada pendidikan matematika, terus ada pendidikan bahasa dan sastra, ada pendidikan guru sekolah dasar, ada pendidikan guru anak usia dini, terus ada PJKR atau olahraga. Wah, banyak sekali ya ternyata program studi yang ada di fakultas tersebut. Karena Satu kan kalau nggak salah, satu lagi dari pendidikan teknik mesin teh. oh, Ada yang di kampus 2. kalau yang pendidikan agamanya ada Kalau agama nggak ada teh. misah fakultas ya kalau Ya misal fakultas. Wah, ternyata fakultas keguruan ini tuh banyak banget program studinya, dan ini tuh satu-satunya fakultas yang memiliki prodi terbanyak ya. Iya. Ya, betul banget. Terus nih di fakultas ini tuh belajar apa aja sih, A? Ya mungkin yang saya rasain di fakultas FKIP ini, saya belajar bagaimana saya dididik menjadi guru yang baik, bagaimana kita memahami karakter dari setiap anak gitu, karena seorang guru itu harus paham tentang karakter setiap anak gitu. Betul, betul. Terus kita juga di sini diajarin kayak apa sih guru tuh seperti apa, sebelum belajar tuh kita harus ngelakuin apa aja kayak pembuatan RPP, silabus dan yang lainnya. Oh, berarti dijelasin dari detail sampai Iya, sampai gitu detail. ya. Terus kenapa nih Didin masuk ke prodi matematika, dan kenapa milih Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Unsat gitu? Karena awalnya sih saya tuh lulusan tahun 2019, Iya. kerja dulu tuh 1 tahun Oh, gap karena year berarti. ya karena ada PHK karena Covid itu. Oh iya. Jadi saya disarankan untuk kuliah, tapi kebetulan saya dapatnya brosur yang FKIP itu. Hmm. Ketika saya ngelihat kok program studinya baru saya tahu gitu. Terus kalau misalkan ada juga
mau masuk ke PGSD tapi udah banyak nih. Jadi ya udahlah mau cari yang lowongan pekerjaannya lebih mudah aja, lebih banyak. Kayak matematika kan sekarang masih sedikit peminatnya, mungkin Iya betul. lowongannya itu bakal lebih banyak gitu. Iya Kan betul banget. Soalnya kalau sekarang tuh emang paling banyak kayaknya emang PGSD ya yang iya PGSD. diminatinya. Terus fasilitas apa aja sih selama berkuliah di FKIP itu yang khusus untuk mahasiswanya? Mungkin untuk fasilitas yang saya rasakan yang pertama adalah ruang kelas deh, ruang kelas yang sangat menjamin. Kemudian ada ruang S2 juga, S2 juga, terus ada WiFi juga sih yang paling penting itu WiFi, terus Betul. eh, layanan-layanan lain seperti Fokus dan yang lainnya, lab komputer juga sih. Oke. Terus kalau misalkan kita cara milih mata kuliah yang mau diambilnya kayak gimana? Misalkan secara online atau secara offline? Untuk pemilihan mata kuliah itu bisa secara online maupun offline teh. Jadi kalau misalkan offline kita nanti ngisi brosur yang tinggal kita pilih aja ke sana yang kita mau, kalau misalkan online kita tinggal klik aja, sama aja sih, Oh, cuman berarti beda sama aja sistemnya. beda sistem. Alurnya mah ternyata sama Iya, gitu. Terus ada organisasi apa aja sih di fakultas ini? Terus organisasi yang paling populer, yang paling banyak diminati sama mahasiswanya itu apa sih? oke. Untuk organisasi pertama kita ada himpunan mahasiswa teh, dari 6 Prodi. prodi itu ada 6 himpunan. Terus kita juga ada UKM-nya. UKM-nya itu mulai dari sate sapi, terus ada lises, terus ada juga keprotokolan, kepramukaan, terus ada juga itu Balwana Paksi. Jadi tapi kalau misalkan untuk yang bestseller semuanya bestseller, tapi rata-rata banyaknya milihnya ke seni teh, ke lises. Polises. Kenapa tuh kira-kira banyak sana? Karena di lises itu bercabang lagi teh. Jadi kayak di sana ada yang belajar akustik, Hmm. belajar alat-alat tradisional, terus belajar nyanyi dan belajar kayak menggambar gitu juga ada teh. Terus buat nih sekarang merasa salah jurusan gak sih? Soalnya kan banyak mahasiswa yang udah di semester 6 tuh ngerasa salah jurusan gitu. Ya, mungkin yang saya rasain bukan sekarang tapi kemarin itu merasa salah jurusan karena ya nggak ekspektasi ini masuk matematika nggak segampang tinggal berhitung, tapi emang harus paham konteksnya matematika itu seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan ditanya apakah ngerasa salah jurusan, ya ya mungkin mungkin saya ngerasa salah jurusan, tapi untuk ini ya udah terlanjur jadi dilanjut aja gitu. Udah kagok ya. Udah kagok. Terus pengalaman apa aja sih yang udah dapetin di fakultas keguruan ini? Mungkin untuk pengalaman awal saya masuk sampai sekarang yang saya rasain, saya pernah menjadi anggota himpunan tahun kemarin, terus sekarang diamanai sebagai ketua himpunan, terus di FKIP sendiri saya pernah mengikuti kayak promosi Oh. kampus yang eduper itu ke sekolah. Alhamdulillah saya diamanahi oleh dosen saya untuk promosi itu. Kalau untuk UKM-nya, ikutan nggak? Kalau UKM waktu itu saya ikutan di UKM badminton, Olahraga berarti. olahraga ya. Terus biaya per semesternya berapa sih, A? Untuk biaya per semesternya per tahun sekarang kan beda, tapi untuk tahun saya tahun 2020 itu 2.400.000, tapi untuk yang sekarang itu per semesternya itu 3.750.000. 2.400.000 tuh berarti belum sama UAS. Belum, Belum. Berarti itu belum. kalau UAS sama UTS itu beda lagi ya Beda lagi. biasanya. Tapi kalau di FKIP itu UTS gak bayar teh, Oh, UTS kebayar. nggak bayar, kita cuman bayar UAS aja. Kita itu Oh. ada uang bangunan 2.400.000, terus uang semesteran 2.400.000 sama uang praktik kalau di Hmm. FKIP itu. Tapi hanya di beberapa program studi. Terus ada juga kayak kunjungan industri lagi. Kalau Oh, ada kalau kunjungan. kebetulan matematika itu ke P4TK yang di Jogja. Biasanya semester berapa tuh kalau ada kunjin kayak gitu? Kunjin itu kalau nggak semester 4 di semester 6 teh. Jadi kalau di matematika ngelihat dulu karena peminatnya sedikit juga, jadi kita disatuin gitu sama semester bawah. Kira-kira kenapa tuh pendidikan matematika sepi peminat nih? Mungkin yang saya rasakan mereka itu takut takut belajar berhitung ya karena bingung gitu. Karena matematika itu kalau misalkan beda lah ketika si guru ngasih soal, terus contoh soal gimana, soalnya gimana. Jadi Ya si bener. orang-orang tuh kayak matematika tuh sulit banget gitu. Padahal di dalamnya tuh nggak sesulit itu. Ketika masuk ke pendidikan matematika, kita hanya nge-review ulang gitu pelajaran-pelajaran yang udah diajarkan gitu. Hmm. Jadi
pelajaran tambahan mungkin untuk anak-anak yang lulusan SMK yang tadinya tidak dapat dari SMA, ada ajaran baru gitu, jadi diajarkan lagi. Kalau Adidin sendiri ini cita-citanya emang udah pengen jadi guru dari awal tuh minat ke pendidikan matematika emang pengen jadi guru matematika gitu. Enggak sih Teh, kalau cita-cita itu gimana ya, nggak tentu, nggak konsisten Suka kalau saya, berubah-ubah. suka berubah-ubah. Awalnya pengen jadi guru olahraga, terus pengen masuk ke hukum juga, terus tapi ya mungkin karena udah jodohnya di sini, di matematika ya mau nggak mau, siap gak siap itu paling jadi pegawai aja sih. Oke. Nah, terus ada nggak sih pesan dan kesan buat calon mahasiswa fikih khususnya buat pendidikan matematika nih? Mungkin, kalau pesan dari saya, kalian mau kuliah di manapun sama aja, mau itu dari negeri atau swasta, yang penting bagaimana tekad kalian, semangat kalian untuk belajar, karena hasil nggak akan ada kalau nggak adanya usaha. Betul banget. Terus ada nggak sih tips dan tips-tips gitu buat temen-temen nih yang mau masuk pendidikan matematika apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu? Kalau untuk yang masuk matematika, Mental paling. mental, yang paling kuat itu mental, terus ya sering baca-baca aja, karena, di kita di matematika mengulang kembali, jadi nggak ada yang susah, yang penting itu mentalnya kuat aja. Kalau di sana itu harus beli buku-buku tentang matematika juga. Enggak Teh, nggak harus beli buku tentang matematika, jadi ya kalau sekarang aja sih kalau misalkan, kan kita ada kakak tingkat nih, bisa pinjam aja kakak tingkat, karena setiap semesternya itu kita nggak ada kewajiban untuk beli buku. Oh. Mungkin cukup sekian. Apakah masih ada yang ingin sampaikan? Ya, kalau misalkan buat teman-teman semua, kalau misalkan mau cari tempat kuliah, nggak perlu jauh-jauh. Kalau misalkan mau swasta, nggak perlu jauh ke Bandung atau kemana, di Unsap aja. Karena di Sumedang ada yang tenar, ada yang terkenal yaitu Universitas 11 April Sumedang. Tuh, betul banget. Karena kan sama aja ya kalau Sama aja. pendidikan di mana-mana pun nanti gelarnya juga sama SPD gitu Iya, kan kalau tergantung orangnya aja sih, mau ya. masuk kemana pun. Tapi ya kalau nggak mau jauh, ya di Sumedang aja ada gitu. Dan ternyata kan tadi setelah mendengar dari Didin ini gitu ya, lumayan bagus juga gitu buat kalian yang berminat ke fakultas yang berminat ke tentunya yang khususnya minat ke guru gitu Iya, kan. Mm. Dan tentunya bukan hanya guru aja yang bisa prospek karir ke depannya. Dan ternyata tadi masih banyak. Bisa juga nanti kalian bisa jadi dosen juga kan. Terus bukan hanya ada S1 aja, tapi di sini juga udah ada S2. iya. Kira-kira program S2-nya tuh semuanya udah ada S2. Kalau di FKIP sendiri S2-nya itu baru ada 2 Teh. Yang pertama dari pendidikan matematika, yang kedua dari pendidikan bahasa dan sastranya. Oke, mungkin udah cukup segitu aja ya teman-teman. Buat kalian yang masih bingung, mungkin boleh tulis di kolom komentar. Nanti admin dari WhatsApp Radio mungkin bisa ngebales komenan kalian. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Dan buat kalian nih, calon mahasiswa baru Universitas 11 April Sumedang yang berminat masuk Unsap, nanti lihat aja di link deskripsi di bawah. Di situ kita udah ada nyediain link untuk pendaftaran ke Universitas 11 April Sumedang. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di episode wawasan fakultas yang lainnya, tentunya untuk fakultas-fakultas yang lainnya. Dan sampai jumpa lagi. Ayo Ayo masuk masuk Unsur. Unsap.